Pernah kepikiran gak sih? Dari 114 surat di dalam Al-Quran, kenapa ya beberapa di antaranya itu dinamai dengan nama binatang? Ada Al-Baqarah, sapi betina, ada Al-An'am, ternak, An-Naml, semut. Awalnya mungkin rasanya acak aja, tapi kayaknya ini bukan kebetulan deh. Fauna dalam Al-Quran itu perannya jauh lebih dalam dari sekedar jadi nama. Tepat sekali, ini bukan sekedar katalog zoologi. Saat kita bedah materi yang sudah Anda kumpulkan, kita lihat ada pola yang sangat jelas. Hewan-hewan ini muncul sebagai aktor utama dalam panggung sejarah. Jadi subjek sentral dalam penetapan hukum, sumber perumpamaan yang kuat banget, dan yang terpenting, sebagai tanda atau ayat yang menunjukkan kekuasaan Tuhan. Oke, jadi misi kita hari ini adalah membedah mengapa dan bagaimana hewan-hewan ini digunakan. Gitu ya. Kita akan coba melampaui sekedar daftar nama untuk menggali pelajaran, metafora, dan hikmah yang tersembunyi di balik kisah-kisah mereka. Mari kita mulai dengan yang paling kolosal, kisah yang bahkan menjadi penanda sebuah tahun. Mari kita bongkar ini. Kisah yang paling monumental di mana hewan jadi pusat intervensi ilahi, peristiwa Tahun Gajah. Ini bukan cuma nama tahun kelahiran Nabi Muhammad kan, tapi ini sebuah momen yang sinematik banget dalam sejarah, yang menunjukkan betapa rapuhnya kekuatan manusia. Konteksnya memang luar biasa dramatis. Jadi ada Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani di Yaman, dia bergerak dengan pasukan raksasa. Tujuannya cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Dan untuk menunjukkan kekuatannya, ia bawa senjata pemungkas pada masa itu, gajah perang. Wah, gajah perang. Itu ibarat tank tempur zaman kuno ya. Betul, simbol kekuatan militer yang gak terbantahkan saat itu. Dan yang luar biasa kan, lawannya itu bukan pasukan tandingan. Nggak ada duel antar kerajaan yang sepadan. Yang terjadi justru sesuatu yang, benar-benar di luar logika militer. Betul sekali, kekuatan masif Abraha itu tidak dilawan oleh manusia, melainkan oleh burung ababil. Diceritakan sekelompok burung kecil datang entah dari mana, bawa batu-batu dari Sijil. Sijil itu apa ya? Semacam tanah liat? Iya, semacam tanah liat yang dibakar keras, lalu mereka menjatuhkannya ke atas pasukan gajah itu. Hasilnya kehancuran total. Jadi ini semacam pesan ya bahwa kekuatan fisik sebesar apapun yang dilambangkan oleh gajah perkasa itu bisa jadi nggak ada artinya sama sekali. Di hadapan kehendak Tuhan yang diwujudkan lewat makhluk yang jauh lebih kecil. Tepat. Sebuah narasi tentang bagaimana yang dianggap remeh bisa menumbangkan yang perkasa. Ini pelajaran membuka yang sangat kuat tentang hierarki kekuasaan. Betul. Kekuasaan duniawi seberapapun mengintimidasi, pada akhirnya tunduk pada kekuasaan ilahi. Dan mediumnya dalam kisah ini adalah hewan. Oke, kalau tadi hewan jadi penentu sejarah, di kisah sapi betina ini perannya beda lagi ya. Hewan justru menjadi pusat dari ujian ketaatan dan dasar sebuah hukum. Ini kisah yang menjadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Benar. Kisah ini yang ada di surat Al-Baqarah ayat 67-73 dimulai dari sebuah misteri. Ada kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel. Nggak ada yang mau ngaku, mereka saling tuduh, dan situasinya buntu. Terus? Lalu datang perintah dari Allah melalui Nabi Musa yang terdengar aneh pada awalnya. Mereka harus menyembelih seekor sapi betina. Nantinya, sapi ini akan menjadi kunci untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Perintahnya kan simple sebetulnya, sembelih sapi. Tapi respons mereka justru bikin semuanya jadi rumit. Kenapa mereka banyak tanya ya? Nah, disitulah letak ujiannya. Alih-alih langsung patuh, mereka justru terus-menerus bertanya. Pertanyaan pertama, sapi yang seperti apa? Dijawab, sapi itu la faridun wala bikrun. Artinya? Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Bukannya mencari, mereka tanya lagi, warnanya apa? Dijawab, sofra'un faqi'un launuha. Warnanya kuning tua, cerah dan menyenangkan untuk dilihat. Jadi ini bukan rasa penasaran yang tulus ya, tapi lebih seperti mencari-cari alasan. Seolah mereka berharap perintahnya dibatalkan kalau dibuat jadi mustahil. Persis, itu adalah bentuk ragu-ragu dan penundaan. Puncaknya, mereka masih tanya lagi ciri-ciri spesifiknya. Akhirnya, dijelaskan lagi. Sapi itu, la dhalulun tusirul ardo, wala tasqil harsa.
seekor sapi yang belum pernah dipakai membajak sawah atau mengairi tanaman. Jadi makin spesifik makin sulit dicari dong ya? Tentu, setiap pertanyaan hanya membuat kriteria sapi itu semakin langka dan mahal. Mereka mempersulit diri mereka sendiri. Dan setelah dengan susah payah akhirnya mereka menemukan dan menyembelihnya, disitulah mujizat terjadi. Iya. Perintah selanjutnya adalah, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi itu. Ketika sepotong daging sapi itu dipukulkan ke mayat korban, ia hidup kembali sejenak. Hidup kembali. Hanya untuk menunjuk siapa pembunuhnya, lalu mati lagi. Yang bikin saya takjub itu, seekor sapi bisa jadi alat untuk mujizat sebesar itu. Tapi, di saat yang sama, juga jadi ujian ketaatan yang luar biasa berat bagi sebuah kaum. Dan ini kan bukan satu-satunya contoh hewan dalam hukum kan? Ada soal ritual kurban dalam ibadah haji yang juga melibatkan penyembelihan hewan. Betul. Dan lebih dari itu, Al-Quran juga mengoreksi praktek-praktek yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kebiasaan kaum jahiliyah yang menyembelih hewan di hadapan berhala. Surat Al-An'am ayat 136 bahkan merinci bagaimana mereka membagi hasil ternak dan tanaman. Sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk berhala. Praktek semacam ini dikutuk keras. Bahkan sampai ke urusan makanan sehari-hari ya, ada ayat di surat Al-An'am yang menjelaskan bagaimana lemak dari sapi, al-bakar, dan domba, al-ganam, secara spesifik diharamkan bagi kaum Yahudi. Dan yang penting dicatat, disebutkan bahwa pengharaman itu adalah sebagai hukuman. Hukuman atas pelanggaran mereka di masa lalu. Ini menunjukkan betapa dalamnya peran hewan. Mereka bisa menjadi objek dalam hukum dietetik ilahi, di mana halal dan haram bukan cuma soal kesehatan, tapi juga bisa menjadi konsekuensi spiritual dan historis dari tindakan sebuah umat. Yang merenung dari semua ini adalah bagaimana hewan dipakai sebagai cermin bagi kita manusia. Kisah semut Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml itu contoh yang luar biasa indah. Itu adegan yang sangat kaya makna. Jadi Nabi Sulaiman dengan pasukannya yang megah sedang melintasi sebuah lembah. Lalu, beliau yang diberi anugerah untuk mengerti bahasa binatang mendengar seekor semut, yang disebut sebagai pemimpin koloni berteriak kepada kaumnya, "Masuklah ke sarang kalian." Supaya nggak terinjak ya. Betul, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa mereka sadari. Luar biasa. Jadi semut ini digambarkan bukan sekedar serangga, tapi pemimpin komunitas yang punya empati, punya strategi. Dan Nabi Sulaiman yang punya kuasa luar biasa, reaksinya malah tersenyum, bukan merasa superior. Tepat sekali, senyum itu adalah pengakuan, bukan kesombongan. Ada beberapa pelajaran di sini. Pertama, semut itu digambarkan sebagai bagian dari masyarakat yang terorganisir, punya pemimpin yang cerdas, komunikatif, dan peduli pada rakyatnya. Sebuah model kepemimpinan yang ideal. Dan yang kedua? Kedua, kerendahan hati Nabi Sulaiman. Seorang raja paling berkuasa di bumi justru merasa takjub dan bersyukur, bukan malah angkuh. Ia belajar dari makhluk terkecil sekalipun. Nah, dari cermin yang positif ini, ada juga cermin yang menusukkan perumpamaan tentang manusia yang disamakan dengan binatang ternak dalam surat Al-Furqan ayat 44, bahkan disebut lebih sesat jalannya. Ini perbandingan yang sangat keras. Sangat keras dan sangat spesifik. Ini bukan sekedar hinaan generik loh. Pertanyaannya, kenapa binatang ternak? Apa ciri khas mereka? Mereka hidup sepenuhnya berdasarkan insting. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Tidak ada refleksi moral, tidak ada kesadaran akan tujuan hidup yang lebih tinggi. Itu perbandingan yang dalam sekali. Berhenti sejenak untuk memikirkannya. Bahwa anugerah terbesar kita, yaitu akal, kalau tidak dipakai, justru membuat kita lebih rendah dari makhluk yang memang tidak diberi akal. Itu pelajaran yang berat. Tepat. Ayat itu menyiratkan bahwa manusia yang dikaruniai potensi tertinggi, yaitu akal dan kesadaran, namun memilih untuk mengabaikannya dan hanya mengikuti hawa nafsu, telah menempatkan diri mereka di posisi yang lebih rendah dari hewan. Mereka menyia-nyiakan esensi kemanusiaan mereka. Kita udah bahas gajah, sapi, semut, ternak. Tapi ada satu istilahnya yang cakupannya jauh lebih luas kan? Yang mencakup semuanya dan bahkan lebih. Dabah. Ya, dabah ini istilah yang menarik. Secara umum diterjemahkan sebagai makhluk melata atau makhluk bergerak. Definisinya lebih ke arah makhluk hidup yang bersifat fisik, punya badan, dan memerlukan tempat untuk berpijak di alam materi.
Jadi untuk membedakan dari makhluk goib gitu ya? Benar, ini untuk membedakannya dari makhluk non-fisik seperti malaikat atau jin. Oke, istilah umum. Tapi ada satu detail di sini yang menurut saya benar-benar meledakkan pikiran. Sesuatu yang membawa diskusi ini ke skala kosmik. Betul sekali, disinilah letak wawasan yang luar biasa itu. Dalam beberapa ayat, disebutkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan dabah di bumi. Ada frasa yang menyatakan bahwa Allah telah menyebarkan dabah ini di langit. Interpretasi yang berkembang dari sini adalah kemungkinan adanya makhluk-makhluk fisik di planet-planet lain. Tunggu sebentar. Jadi Al-Quran berabad-abad yang lalu sudah mengisyaratkan kemungkinan adanya kehidupan fisik, entah hewan atau bentuk lain, di luar bumi. Itu kan ide yang sangat modern dan benar-benar mengubah cara pandang kita tentang alam semesta. Bukan lagi cuma bumi sentris. Persis. Ini membuka cakrawala pemikiran yang sangat luas tentang kehidupan di kosmos. Bahwa kehidupan fisik yang berbadan dan berpijak pada materi mungkin bukanlah fenomena yang eksklusif hanya untuk planet kita. Dan Al-Quran menyatakannya dengan cara yang begitu ringkas namun dalam. Punya peran yang sangat spesifik dan penting. Betul. Mereka adalah saksi bisu sekaligus aktor dalam sejarah. Seperti gajah yang kekuatannya dilumpuhkan oleh burung ababil. Mereka adalah instrumen pengujian iman dan dasar hukum. Seperti sapi betina bagi Bani Israel. Mereka juga menjadi cermin kebijaksanaan, model kepemimpinan dan masyarakat ideal. Seperti yang kita lihat pada semut di zaman Nabi Sulaiman. Tapi di sisi lain, bisa juga jadi metafora paling tajam tentang kejatuhan manusia. Seperti perumpamaan binatang ternak bagi mereka yang menolak menggunakan akal. Kesimpulannya, dunia fauna, dunia yang begitu akrab kita lihat setiap hari, digunakan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sangat mendalam tentang kekuasaan Tuhan, tentang masyarakat, tentang hukum, dan tentang esensi menjadi manusia. Anda diajak untuk melihat alam bukan hanya sebagai kumpulan makhluk biologis, tapi sebagai ayat atau tanda-tanda yang hidup yang terus berbicara kepada kita jika kita mau mendengarkan. Ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Nabi Sulaiman, seperti yang disebutkan, diberi mukjizat berupa pemahaman tentang suara burung dan bahasa semut. Itu adalah anugerah luar biasa bagi seorang nabi. Namun, ini meninggalkan sebuah pertanyaan provokatif untuk kita di zaman modern. Mungkinkah ketidakterhubungan kita dengan alam saat ini, perusakan ekosistem yang masif, adalah sebuah bentuk ketulian modern? Pelajaran, peringatan, dan kebijaksanaan apa dari dunia hewan yang kompleks di sekitar kita yang gagal kita dengar hari ini? Hanya karena kita tidak lagi meluangkan waktu untuk memperhatikan tanda-tanda itu?